Hari ini hari yang spesial, yang istimewa. Karena berkaitan dengan Natal, saya mengundang dua perempuan hebat. Mereka adalah dua perempuan yang memiliki hati dan kasih yang dibagikan untuk banyak orang. Nah, cerita tentang dua perempuan hebat ini saya harapkan bisa menginspirasi kita semua agar masing-masing dari kita mulai memikirkan makna hidup kita dan bagaimana kita mengisi hidup kita dengan perbuatan baik untuk orang lain. Itulah makna Natal kali ini. Dan tamu kita yang pertama, Ibu Elizabeth. Iya, Ibu Elizabeth, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Andy. Iya. Silakan duduk. Ibu Elizabeth. Iya, Pak. Mungkin sebagian besar dari yang hadir di studio dan yang ada di rumah tentu bertanya-tanya, mengapa Anda harus dipapah dan kemudian duduk di hadapan saya? Karena mata saya tidak melihat, Pak. Sudah 26 tahun yang lalu saya buta total. Tapi waktu lahir Anda matanya Normal. normal, Iya, bisa melihat. bisa. Sejak umur berapa Anda tidak bisa melihat? Umur 32 tahun. Apa yang terjadi pada mata Anda? Satu kali saya lagi ngobrol sama papi saya. Papi saya nanya, kamu ngomong sama siapa? Saya bilang, ngomong sama papi. Tapi kenapa matamu nggak ngelihat ke papi? Matamu tuh sudah juling, kero gitu. Kalau orang Jawa bilang gitu. Orang Jawa bilang kero. Terus saya bilang, enggak, saya bilang gitu. Nah, dari peristiwa itu saya dibawa ke dokter. Baru ketahuan ketika ditutup sama dokternya di sebelah kanan kirinya, ternyata saya sudah tidak bisa melihat fokus. Ke arah depan saya nggak bisa lihat. Jadi saya kalau mau ngajak orang ngomong, saya mesti lihat ke samping sana, baru saya bisa ngelihat yang saya bicara. Seperti melirik begitu? Iya, iya. Menurut dokter kenapa? Dari hasil MRI yang dilakukan ternyata di antara kedua alis saya ini ada gumpalan tumor 11,3 cm cukup besar dan itu menekan syaraf sehingga mata saya syarafnya putus semua, rusak. Tentu sudah banyak upaya yang Anda lakukan, tapi menurut dokter ada kemungkinan penglihatan Anda bisa kembali atau sudah sama sekali tidak ada kemungkinan? Tidak. Kalau menurut manusia tidak ada kemungkinannya karena dokter pun bahkan tahun 93 ketika saya dibawa ke Jerman, 4 profesor dokter di Jerman katakan Elizabeth paling bisa hidup bertahan 5 tahun. Karena semua bisket di dalam otak sudah kena semua. Dia bilang paling dalam waktu 6 bulan, kalau ini paling lama 10 bulan bola mata saya akan hilang, kering, kempes dan saya nggak punya biji mata lagi. Tapi ternyata semua itu nggak terjadi. Yang terjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Apakah Anda pernah menjalani operasi untuk mengangkat tumor itu? Tahun 2002 saya bertemu dengan seorang dokter lagi, dokter syaraf di Mun Elizabeth. Dia periksa saya dan dia kasih tahu suami saya, ini bisa diambil tindakan terakhir kali dengan gamma knife. Jadi tahun 2002 saya operasi laser itu hanya untuk mematikan tumor yang ada supaya tidak melebar ke sana sini. Nah, pada saat mata Anda tidak bisa melihat lagi, ya, itu sudah menikah? Sudah 10 tahun. Saya selalu ingin tahu reaksi suami. Ya, suami saya karena orang yang beriman dan dia mengasihi saya, pastinya dia yang support saya. Malah pada saat itu mungkin saya yang drop, tapi suami saya yang kuatkan saya dengan berkata, kalau jalan di dunia ini tertutup, kamu nggak usah takut karena ada satu jalan menuju ke atas di mana tangan Tuhan siap tolong kamu. Anda tadi bilang bahwa Anda drop. Iya.
Saya dengar Anda bahkan marah pada Tuhan ya waktu itu. Saya nggak marah, Pak. Tapi Saya nggak marah, cuman saya bertanya begini, loh saya ini sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah jadi guru sekolah minggu, jadi anggota paduan suara, jadi worship leader di gereja, saya ini sudah melakukan banyak kegiatan, bahkan di tahun-tahun itu mungkin banyak orang sakit kanker, banyak orang yang tidak tertolong dengan ilmu kedokteran, saya berdoa banyak yang ngalamin mujizat, tapi kenapa pas giliran saya sendiri yang punya masalah saya berdoa, kok sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Tapi saya nggak marah, cuman sekedar bertanya kenapa gitu aja. berapa lama Anda bertanya dan ada pada kondisi drop tadi itu? Cukup 3 hari, Pak. Wah, jadi saya nggak bisa tanya panjang-panjang kalau gitu. Oke, jadi 3 hari Anda bangkit kembali. Tapi sekarang kalau boleh tahu pekerjaan Anda apa ya sehari-hari? Pengacara Situmapang. Artinya? Pengangguran yang banyak ke acara nunggu panggilan siang dan malam. Saya mengundang Anda setelah mendengar cerita bahwa justru pada saat Anda tidak bisa melihat, Iya. Anda memberikan makna dalam hidup Anda dengan membantu banyak orang. Nah, ini agak aneh. Biasanya orang terpuruk malah minta pertolongan, tapi sebaliknya Anda malah menolong orang-orang lain dan jumlahnya tidak sedikit. Nanti Anda cerita kembali ya bagaimana Anda bisa bangkit. Tapi omong-omong katanya pendidikan Anda agak bingung saya nih, SGTK. Ini sekolah apa ya? Sekolah gagal terus kawin, Pak. Oh, Nggak bisa sekolah. Dulu nggak ada yang bayarin kami sekolah, Pak. Karena kami miskin, nggak sempat sekolah. Habis lulus kerja semua, cari duit untuk biaya hidup. menarik, nanti Anda cerita karena ternyata kehidupan Anda di masa kecil juga tidak mudah ya, bahkan berat ya. Iya. Karena ayah Anda jatuh miskin akibat judi, Iya. kemudian Anda jual nimbang-nimbang beras di toko kelontong, Iya. dan bahkan jualan togel ya. Nanti ceritakan ya masa-masa kecil Anda, terus perjuangan Anda untuk bisa seperti sekarang. Bukan Anda diminta ditolong, tapi Anda bahkan menolong orang lain. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalian jangan takut. Memang saya Chinese dan saya Kristen. Tapi saya tidak akan mengkristenkan kalian